itu orang yang asyidda 'alal kufar, sangat tegas dengan orang-orang kafir atau dengan bentuk-bentuk kekafiran. Ya, makna tegas adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, baginya agama dia, bagi kita agama kita. Kita nggak akan pernah memaksakan orang untuk beragama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi jelas kalau untuk bicara masalah ya akidah udah masing-masing. Itulah Nabi kita itu, tegasnya begitu luar biasa. Ya. Tetapi hebatnya Nabi kita digambarkan ruhama ubainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ya. Ini sebenarnya kalau saya boleh mengatakan, kegiatan ini adalah bentuk perhatian kepada kita-kita yang bekerja yang sangat luar biasa. Nggak semua orang Bapak bisa bekerja melaksanakan kebersihan seperti ini. Ini Bapak termasuk orang-orang yang hebat menurut saya, ya. Karena yang namanya sampah itu baunya nggak kuat, Pak Habib Arman tuh. Ya, tapi Bapak, masya Allah, bisa kerja ngebersihin tempat jadi enak, jadi bersih, dari hilang dari bau-bau dan segala macam. Ini sebuah pekerjaan yang sangat istimewa. Dan kalau saya boleh mengatakan, inilah bentuk perhatian, bentuk kasih sayang. Ya, bagaimana pengurus pengajian bisa memberikan kepedulian bukan hanya urusan yang sifatnya materi, tapi juga makanan yang berkaitan dengan kalbu ini diberikan sama majelis ini. Ya. Karena kita kan terdiri dari, kalau saya bisa katakan, terdiri dari 3 hal. Ada jasmani, ada ruhani, ada juga akal, yang semuanya ini perlu mendapatkan makanan yang terbaik. Jasad kita contohnya, ya, kita perlu sehat. Kalau mau sehat harus makan yang bergizi. Ada istilah itu 4 sehat, 5 sempurna, 6 namanya kenyang, ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sebuah cara agar tubuh kita ini bisa sehat, ya. Walaupun sebenarnya yang namanya orang itu udah menjaga sehebat apapun, kalau emang sudah waktunya sakit, ya. Tapi kalau sakit yang berkenaan dengan fisik, insya Allah nggak terlalu parah. Kalau dibanding kita punya hati, ya, ternyata hati kita sakit. Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali kalau nggak salah itu, hati kita terbagi 3 tuh. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit. Orang kalau hatinya sakit, diajak untuk beramal kebaikan itu susah. Kenapa? Karena hatinya lagi sakit. Diajak ngaji, nggak gampang Habib Arman. Ngajak orang kebaikan, mau ngaji kayak begini, duduk di majelis ilmu, yang ngajak sholat, ngajak berinfak, ngajak bersedekah, ngajak baca Quran, ngajak beramal kebaikan, termasuk momen Zulhijjah ini, mengajak orang kurban. Ini momentum terbaik, apalagi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang Nabi mengatakan bahwa amal-amal kebaikan yang dikerjakan itu lebih Allah cintai dibandingkan waktu-waktu yang lain. Ya, karena di dalam ayat Quran dikatakan wal fajar walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Itu makna 10 hari dalam surah Al-Fajr itu maknanya hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu hari yang sangat istimewa dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan dia untuk berhaji, digunakan untuk berkurban, digunakan untuk berinfak, bersedekah, berbagi kepada sesama, itu amal-amal yang sangat Allah cintai, ya. Makanya jamaah yang berbahagia, mumpung kita masih sehat, masih hidup, masih diberikan keleluasan sama Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan untuk beramal yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia, jadi kalau kita melihat lagi-lagi tadi, ya, Quran menggambarkan dengan sosok Nabi itu yang saling berkasih sayang. Ruhama ubainahum, tarahum rukka'an sujjada, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Kita perhatikan bahwa Nabi itu selalu beribadah, dia rukuk, dia sujud, dan semua yang dikerjakan Nabi itu yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang diwanti-wanti dalam beramal, ya. Sampai dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, ya. Jadi kalau kita seandai sekarang ini mengaji,
Kira-kira niatnya karena siapa? Kalau karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau karena Habib Arman, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapatnya paha yang Dian. Ya. Jadi kalau kita niat beramal saleh harus lillahi ta'ala. Orang mau berkurban, mau berhaji, ya, itu jangan kepengen karena ingin dipuji orang. Oh, kurbannya hebat, 1 ton. Ya, kalau nggak disanjung-sanjung, dia akhirnya marah misalkan. Atau berhaji karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ketika dia pulang ke Indonesia nggak dipanggil haji, dia marah misalkan. Nah, ini orang berarti amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beramal karena Allah, niscaya dia ya mau dipuji, mau dicaci, dia udah lillahi taala. Ya, makanya jamaah, apapun amal kita harus lillahi taala. Jadi yang pertama ini jamaah sekalian, secara singkat, kalau kita ingin kenal dengan Nabi kita, ya, tahu Nabi kita, maka belajarlah dengan dekat kepada Al-Quran. Makanya saya prihatin Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, ya, banyak orang mengaku Islam, ditanya punya Quran, tidak punya Quran. Andai dia punya Quran, nggak bisa baca Quran. Udah nggak bisa baca, nggak mau belajar lagi. Ya, ini yang menjadi prihatin kita. Kadang-kadang ada orang merasa saya mau udah tua Ustadz, udah nggak bisa belajar Quran. Saya pernah ceritakan, saya pernah ya tahadus bin imam, pernah punya murid seorang profesor, tapi dia meskipun udah udah tua ya, kemudian dia mengatakan saya itu nggak menganggap nggak ada Islam